Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kemarin kita sudah sampai pada ayat yang bercerita tentang Nabi Daud alaihi salam. Mari kita lihat cuplikan kisah-kisahnya dari kitab tarikh atau kitab sejarah. Nah, kita lihat di sini bahwa sebelum Nabi Daud itu diangkat menjadi nabi dan sekaligus raja, sudah ada nabi pendahulunya. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa Nabi Daud itu termasuk nabi-nabinya Bani Israel. Ya. Nah, sebelum beliau ada kisah tentang Nabi Ilyasa. Ya, jadi kan urut-urutannya kan Nabi Adam alaihi salam, kemudian Nabi Idris alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabi Saleh alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail diutus pula Nabi Lut. Ya, Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Satu masa dengan Nabi Ibrahim. Keponakan apa sepupu gitu ya. Kemudian Nabi Ishak. Lalu setelah Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub, yang nama lainnya adalah Israel. Jadi Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Di antara 12 orang anak tadi ada yang menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, Nabi Yusuf kemudian beranak pinak sampai kemudian muncul nabi berikutnya, Nabi Shu'aib alaihi salam, kemudian Nabi Ayub alaihi salam, kemudian Nabi Zulkifli alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam. Kemudian habis itu diutus Nabi Harun, habis itu Nabi Ilyas atau Nabi Dawud juga, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa atau Alyasa. Itu semuanya dari kalangan Bani Israel. Kemudian Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan terakhir Nabi Yahya. Yang terakhir sekali dari semua Nabi Bani Israel adalah Nabi Isa Al-Masih. Nah, ini kisah Ilyasa alaihi salam. Kisah tentang Nabi Ilyasa alaihi salam. Wa qad dzakarahullahu ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah menceritakannya ma'al anbiya, bersama cerita para nabi, fi suratil an'am, di dalam surat Al-An'am, fi qaulihi, di dalam firman Allah di surat Al-An'am di ayat yang ke-86. Kita dulu sudah mempelajari surat Al-An'am, tapi kayaknya belum selesai ya. Surat Al-An'am. Nah, sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin.
urutan para nabi yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 84. Setelah Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim pada ayat sebelumnya, pada ayat 84 ini Allah Ta'ala berfirman, wa wahabna, dan kami telah memberikan lahu kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, setelah 80 tahun lebih dalam masa penantian. Kenapa enggak punya anak? 80 tahun nikah, enggak punya anak, masih tetap menunggu. Itu Nabi yang sabar. Kita baru 5 tahun enggak punya anak, cerai, ganti bini. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim Ishaq, anaknya yang bernama Ishaq, wa Yaqub, dan Yakub cucunya, anaknya Ishaq. Kulan, masing-masing dari Ishaq dan Yakub, hadaina, kami telah memberi petunjuk kepada masing-masing, kami telah memberi petunjuk. Wa Nuhan hadaina, dan kepada Nabi Nuh yang sebelumnya kami juga telah memberi petunjuk. Min qablu, dari sebelumnya. Nabi Nuh yang hidup sebelum Bani Israel, kami sudah beri petunjuk juga kepada Nabi Nuh. Jadi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah di zaman itu ya jadi nabi. Ya. Wa min dzurriyyatihi Daud, dan dari keturunannya itulah lahir Nabi Daud. Wa Sulaiman, dan juga Nabi Sulaiman, penerusnya Nabi Daud. Ya, jadi dari keturunan Yakub ini, Bani Israel, Nabi Israel ini, dari keturunannya, wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunan Nabi Yakub ini adalah Daud, Nabi Daud, wa Sulaimana, dan Nabi Sulaiman. Bukan hanya 2 orang ini, wa Ayyub, dan juga Nabi Ayyub, wa Yusufa, dan juga Nabi Yusuf, wa Musa, dan juga Nabi Musa, wa Haruna, dan juga Nabi Harun, wa kadzalika, dan demikianlah, najzi, kami membalas, kami memberi balasan, al-muhsinin, kepada orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik oleh Allah dikasih balasan berupa kenabian, dijadikan nabi. Orang jahat kan enggak ada yang jadi nabi. Bukan hanya itu, masih ada lagi nabi-nabi berikutnya. Wa Zakaria, dan juga Nabi Zakaria, termasuk keturunannya Nabi Yakub. Wa Yahya, dan juga Nabi Yahya. Wa Isa, dan juga Nabi Isa. Wa Ilyasa, dan juga Nabi Ilyas. Kullum minas sholihin, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Wa Ismaila, dan juga Nabi Ismail, ini pun keturunannya Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Ibrahim. Wal Yasa, dan juga Nabi Ilyasa. Nah, ini Nabi Ilyasa. Wa Yunusa, dan juga Nabi Yunus. Wa Luton, dan juga Nabi Lut. Wa kullan, dan kepada masing-masing para nabi tersebut, faddalna, kami telah melebihkan mereka semua, alal alamin, di atas segala bangsa yang ada di seluruh alam. Wa min abaihim, dan dari nenek moyang mereka,
dari bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan-keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan dari saudara-saudara mereka para nabi-nabi tadi. Wajtabainahum, dan kami telah memilih mereka semuanya. Wahadainahum, dan kami telah memberi petunjuk kepada mereka semuanya. Ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang lurus. Jadi semua para nabi itu diberi petunjuk oleh Allah dengan agama Islam. Agama mereka semuanya itu Islam. Agamanya Allah, agama yang lurus. Jalan Allah, jalan yang lurus. Kemudian Allah berfirman, Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi, Allah akan menunjuki dengannya, dengan petunjuk Allah, mayyasha'u, siapa saja yang Dia kehendaki, min ibadih, dari hamba-hambanya. Jadi dari hamba-hamba Allah, manusia yang banyak ini, yang diberi petunjuk oleh Allah itu hanya yang Allah maunya aja. Tidak semua orang akan dapat petunjuk. Makanya kalau kita diberi petunjuk oleh Allah, mau kepada Al-Quran. Kalau untuk kita ya, kalau untuk zaman Bani Israel ya kepada kitab-kitab suci para nabinya. Kalau kita ini masih mau kepada Al-Quran, masih mau mempelajari Al-Quran, masih mau mendengarkan Al-Quran, masih senang gitu, berterima kasih, bersyukurlah kepada Allah. Nah, karena tidak semua orang diberi oleh Allah nikmat seperti itu. Dan ketahuilah saudara, memaui kepada Al-Quran, suka kepada Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu nikmat Allah yang paling besar. Melebihi nikmat harta yang banyak melimpah ruah, dan melebihi nikmat kekuasaan. Ya. Walau asyraku, dan kalaulah mereka menyekutukan, kalau mereka menyekutukan kepada Allah, la habita anhum, sungguh hilanglah dari mereka, terhapuslah dari mereka pahala-pahala kebaikan mereka. Ya, la habita anhum, sungguh terhapus atau hilanglah dari mereka makanu ya'malun, apa saja yang ada mereka kerjakan. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu Pak, kalau orang berbuat syirik, menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, atau menganggap ada kekuatan selain kekuatan Allah, yang mirip dengan kekuatan Allah, atau ada sesuatu yang mereka anggap bisa berbuat seperti perbuatan Allah, itu syirik itu. Kita orang Islam diberi keyakinan bahwa ketika kita sakit, Allah mengajarkan kita lewat ayat Al-Quran, yang ucapan itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, "Hei Ibrahim, jangan tidur Ibrahim." Sini nggak ada namanya Ibrahim kan? Ya. "Hei Ibrahim, Tuhan kamu itu siapa?" Itu kata Raja Namrud dan Nabi Ibrahim. "Tuhanku itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang bisa menghidupkan dan mematikan." "Oh, Tuhanmu yang begitu? Aku juga bisa." Pengawal, ambilkan 2 tahanan sana. Dari selnya Pak Sugeng tuh, ambilkan sini. Nah, dari sel Polres, Polsek apa Polres apa Polda. Kalau sini. "Ya, ini Ibrahim ya. Aku bisa ini menghidupkan dan mematikan." Ambil pedang satu tawanan dibunuh sama Namrud. Dibunuh, mati. Yang satunya pengawal, balikkan dia ke sel sana. "Tuh Ibrahim, aku bisa kan menghidupkan dan mematikan. Yang satu ku matiin, yang satu ku hidupkan." Ini cerita ini ada dalam surah Al-Baqarah. Pernah kan ya diceritakan ya? Ya. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, "Oh, kalau itu ya." Ini tadi Al-An'am ayat 80.
8 ya. Karena kita belok sedikit ke Al-Baqarah, cerita tentang Nabi Ibrahim itu di ayat apa itu ya? Ayat berapa Qayyim? Ya, 255 ya. 256. Ya, nah ini dia. Di sini nih. Ayat pasnya berapa itu? (257) Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Apakah kamu Muhammad belum pernah melihat, belum pernah tahu, ya, belum pernah tahu ila kepada alladzi orang yang hajja Ibrahim, dia telah mendebat kepada Nabi Ibrahim fi rabbih tentang Tuhannya, an atahullahul mulk, bahwasanya Allah telah memberi kepada dia kerajaan. Muhammad, kamu udah pernah tahu apa enggak cerita tentang orang yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang Tuhannya Nabi Ibrahim? Orang itu adalah orang yang Allah telah beri kepada dia kerajaan. Dia seorang raja, namanya Namrud. Idz qala Ibrahim, ketika itu telah berkata Nabi Ibrahim, ketika ditanya oleh Raja Namrud, Ibrahim, Tuhanmu itu siapa? Tuhanmu itu kayak apa sih? Jawab Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Rabbiya, Tuhanku adalah alladzi yang yuhyi, dia bisa menghidupkan, wa yumitu, dan dia yang mematikan. Ketika Nabi Ibrahim bilang Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan, qala, berkatalah Raja Namrud, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa, Ibrahim, bukan hanya Tuhanmu, aku juga bisa. Tadi dipanggil, kata Rasulullah, ceritanya dipanggil 2 tawanan dari sel, 1 dibunuh, 1 dibiarkan bebas. Sudah, kamu bebas sana. Kalau perlu keluar dari penjara, sudah selesai. Nah itu, Nabi Ibrahim enggak kalah cerdas, Pak. Nabi itu harus cerdas, smart. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim, berkatalah Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa innallaha, maka Tuhanku yang bernama Allah itu, ya'ti, dialah yang mendatangkan, bisyamsi, matahari, dialah yang memunculkan matahari, minal masyriqi, dari arah timur. Fa'ti, maka datangkanlah, kalau memang engkau adalah Tuhan, kalau memang engkau wahai Namrud adalah Tuhan, kamu datangkanlah biha, matahari itu, minal maghrib, dari barat. Namrud, Raja Namrud, Tuhanku itu yang menyuruh matahari terbit di timur, menggerakkan matahari dari timur ke barat. Nah sekarang kamu bisa enggak? Kamu terbitkan matahari dari barat besok pagi. Apa jawaban Namrud? Apa kata Allah selanjutnya? Fabuhitalladzi kafar. Fabuhita, lalu dibingungkanlah, alladzi kafar, orang yang kafir itu. Jadi Raja Namrud terang-terangan oleh Allah sebut orang yang kafir. Nih, alladzi kafar ya Raja Namrud itu. Maka bingunglah Raja Namrud, enggak bisa ngomong lagi dia. Terus wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kembali ke surat Al-An'am ayat 88. Ini ya, kisah tentang para nabi ini. Allah bilang pada ayat 88,
Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah menunjuki dengan petunjuknya kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan kalau hambanya menyekutukan Allah, maka hilanglah dari mereka semua apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka sudah kerjakan, pahalanya hapus semuanya, hilang semua. Ketika orang berbuat syirik, apa itu syirik? Syirik adalah pengakuan ada Tuhan lain selain Allah. 2, pengakuan bahwa ada kekuatan lain yang seperti kekuatan Allah. Allah itulah, kata Nabi Ibrahim dalam percakapan yang lain. Di ayat berapa dia? Sebentar saya lihatkan. Ini loh, kalau susahnya kalau orang enggak hafal Al-Quran, hafid tuh harus nyontek-nyontek dulu nih. Nah. Harus nyontek dulu sehingga nyari. Nah, itu. Di surat yang ke-26 ayat 80. Dari surat nomor 6 Al-An'am kita lari ke surat nomor 26. Ayatnya 80. Surat 26 ayat 80. Asy-Syu'ara surat 26. Ayat 80, ayat 60-an ini cerita tentang Nabi Musa. Tentang Nabi Musa, kemudian mulai ayat 69, ini cerita tentang Nabi Ibrahim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Watlu dan bacakanlah, hai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, bacakanlah alaihim kepada mereka orang-orang Mekah. Naba'a Ibrahim, berita atau cerita tentang Nabi Ibrahim. Ilqala, ketika Nabi Ibrahim dulu berkata, li abihi, kepada abinya, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Bapak dan orang-orang teman-temannya Bapak itu, grupnya Bapak, gerombolannya Bapak, konco-konconya Bapak, teman-temannya Bapak, apa lagi? Apa namanya Pak? Komunitas. Nah, komunitasnya Bapak itu. Kalau sekarang kan komunitas ada macam-macam ya. Ada komunitas moge, motor gede, ada komunitas artis, ada komunitas pemain musik, ada komunitas macam-macam lah. Nah, zaman dulu juga sudah ada itu, Pak. Hai Bapak dan teman-teman Bapak itu, apa sih yang kalian sembah itu, apa sih? Qalu, mereka pun menjawab, na'budu asnaman, kami semua menyembah berhala-berhala ini. Ya ini yang kami sembah ini. Berhala-berhala ini, kata mereka. Terang-terangan, Pak. Orang zaman dulu itu terang-terangan begitu, Pak. Fanadhallu laha akifin. Fanadhallu, lalu kami menjadi laha kepadanya, kepada asnaman ini tadi, berhala-berhala ini, akifin, orang-orang yang iktikaf. Jadi kami sering kali iktikaf. Iktikaf itu duduk, berdiam. Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW, duduk di masjid, berdiam aja, nggak ngapa-ngapain, itu iktikaf. Baca Al-Quran, tambah lagi pahalanya. Istighfar, tambah lagi pahalanya. Gitu ya. Kami ini orang yang menyembah berhala dan kami orang-orang yang biasa iktikaf kepada berhala-berhala. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, qala, berkatalah Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim bercakap-cakap dengan bapaknya. Hal yasma'unakum, apakah mereka bisa mendengar kalian, il tad'un, ketika kalian berdoa atau meminta. Bapak, ketika Bapak berdoa di depan berhala tadi, ngomong-ngomong, itu bisa mendengar itu. Berhala-berhala, patung-patung itu bisa mendengarkah?
au yanfa'unakum, atau bisakah mereka memberi manfaat kepada kalian, au yadurrun, atau bisakah mereka memberi madarat kepada kalian. Bapak, ketika Bapak dan teman-teman Bapak itu menyembah berhala-berhala ini, kemudian berdoa, kemudian meminta sesuatu, bisakah berhala tadi memberi sesuatu yang Bapak minta? Memberi manfaat gitu? Bapak berdoa, ya Tuhan, kami akan ini bercocok tanam, selamatkanlah panenan tanaman kami. Ya Tuhan, jangan banjirkan tempat kami ini, jangan dikasih banjir. Itu bisakah berhala tadi memenuhi doa Bapak? Memberi manfaat atau memberi madarat? Bapaknya mulai marah di sini, Pak. Qalu, mereka pun berkata, bapaknya dan teman-teman bapaknya berkata, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan nenek moyang kami begitu, bahkan kami telah mendapati nenek moyang kami begitulah mereka berbuat. Ibrahim, kamu enggak usah banyak ngomong. Ya. Apa yang kami lakukan ini adalah meneruskan nenek moyang kami. Nenek moyang kita dari dulu ya begini ini. Yang disembah itu ya berhala-berhala ini. Jadi kita ngikutin aja. Kenapa sih kamu mempermasalahkan? Nah, qala, berkatalah Nabi Ibrahim, afara'aitum ma kuntum ta'budun. Afara'aitum, apakah maka kalian sudah memperhatikan, mengetahui, ya, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah itu. Yang kalian sembah itu kan patung, berhala, yang bikin Bapak sendiri. Bapaknya Ibrahim itu kan bikin berhala, Pak. Pekerjaannya itu. Memang, apa namanya, kalau sekarang itu namanya, pemborong itu apa namanya, Pak? Kontraktor. Ibrahim ini memang kontraktornya Raja Namrud. Jadi Raja Namrud kalau perlu berhala, bapaknya Ibrahim antara lain yang dipanggil, sini, buatkan berhala yang besar. Buatkan berhala sekian banyak. Nah, terus Ibrahim bertanya, apa kalian sudah memperhatikan apa yang kalian sembah itu? Antum, kalian, wa abaukum, dan bapak-bapak kalian, al-aqdamun, yang telah lalu, yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Kalian sudah pernah memperhatikan apa enggak? Pernah merenungkan apa enggak? Bahwa mereka ini benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menolong dirinya sendiri aja dia tidak bisa. Kenapa kalian sembah? Gitu. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan begini, fa innahum aduwwul li, maka sesungguhnya mereka semua berhala-berhala ini adalah aduwwun li, musuh bagiku. Berhala-berhala ini adalah musuhku. Illa Rabbal Alamin, kecuali Tuhan semesta alam, kecuali Allah Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan-Tuhan selain Allah itu semua musuhku, kata Nabi Ibrahim. Hanya Allah saja Tuhan semesta alam yang bukan musuhku, dia kekasihku, kata Nabi Ibrahim. Siapa itu Allah Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Alladzi, dialah yang khalaqani, telah menciptakan aku, fahuwa, lalu dia yahdini, memberi petunjuk kepadaku. Jadi Tuhanku ya yang menciptakan aku, Pak. Dan dia yang memberi petunjuk kepada aku sampai aku dapat petunjuk, sampai aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Perbuatan mana yang baik, perbuatan mana yang buruk, perbuatan mana yang benar, perbuatan mana yang salah. Aku tahu itu, Pak. Bapak nggak pernah ngaji sih. Nabi Ibrahim kan ngaji sama Allah, sama malaikat Jibril. Ya. Lalu kata Nabi Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni, dan dia Tuhanku itulah, walladzi, dan yang huwa dia Tuhanku itu adalah yang yut'imuni, selalu memberi makan aku. Ya.
wa yaskini dan selalu memberi minum aku. Tuhanku, Bapak, juga Raja Namrud, ya yang memberi makan aku sampai aku bisa makan, sampai aku bisa minum, itu Allah. Nah ini loh Pak, keyakinan kita seperti ini. Jadi Allah mengajari kita melalui Nabi Ibrahim, melalui Al-Quran ini ucapan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran, dan karena sudah menjadi ayat Quran, ini adalah ayat buat kita semua. Bahwa kita bisa makan dan bisa minum, itu karena Allah yang membuat kita. Mungkin orang akan membantah. Apa? Aku makan ini aku cari makan sendiri, tahu enggak? Aku kerja. Banyak duit aku dapat itu. Baru aku bisa beli makanan, baru aku bisa minum. Kalau enggak punya duit, aku enggak cari duit, enggak dapat duit, enggak bisa aku makan, enggak bisa minum. Yang makan, yang bikin aku bisa makan minum ya diriku sendiri. Mungkin orang bilang begitu. Oke, kalau saudara bilang begitu. Banyak di rumah sakit Pak, pasien-pasien saya Pak. Makan nggak bisa, minum nggak bisa, menelan tuh nggak bisa Pak. Padahal dia punya mulut. Masih utuh. Apa? Mau bilang apa Pak kalau utuh kan? Masih utuh itu bahasa Jawanya masih sempurna mulutnya. Masih bisa bergerak. Buka mulutnya Pak, Bu. Bisa. Lidahnya keluarkan. Bisa. Kok nggak bisa menelan? Lumpuh Pak. Saraf 9, 10, 11, 12-nya di sini nih tidak bekerja. Kenapa? Karena stroke. Akhirnya apa? Pasang selang lewat hidung. Makan minum lewat hidung. Nggak bisa menikmati lagi makanannya itu. Orang lewat hidung langsung saluran cerna. Padahal yang bisa menikmati kan lidah kita sama bibir kita ini Pak. Bisa menikmati apa? Makanan apa saja. Rawon, oke. Ini mulut masih bisa menikmati rawon. Apalagi Pak? Pecel lele. Rawon bandara. Kepiting. Mana situ itu? Apalagi? Udang. Udang galah. Aku udang galah. Aku menyerah. Aku nggak mau. Alergi aku. Kalau udang kecil-kecil itu udang manis mau. Kita bisa menikmati semua itu karena Allah masih bisa membuat kita bisa makan dan bisa minum. Jadi tidak salah ayat ini. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Terus yang berikutnya lagi. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza dan Tuhanku itu adalah yang idza maridtu ketika aku sakit. Fahuwa maka dialah yang yashfini menyembuhkan aku. Jadi kita sakit, kalau bisa sembuh, itu Allah yang menyembuhkan. Nah caranya Allah menyembuhkan bisa dengan lewat dokter, bisa dengan lewat Pak Mantri, Pak Perawat, Pak Haji Wahid, bisa melalui bubidan itu. Bisa melalui tabib, bisa melalui terapi alternatif, bisa melalui keroan. Tahu keroan ya? Jadi ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan kita. Caranya Allah menyembuhkan melalui perantara. Allah yang beri makan kita. Saya yang memberi makan itu Allah. Bisa melalui Pak Yon ngasih makan, Pak Haji Baso ngasih makan, siapa lagi ngasih makan aku. Melalui orang-orang itu. Atau saya sendiri yang pergi beli makanan. Ya, jadi itu cara. Tapi hakikatnya itu semua terjadi karena Allah mengizinkan. Karena kadang-kadang Pak ada orang kita ingin ngajak dia makan. Udah siap ini, udah siap berangkat. Ya, kita tinggal tunggu satu, siapa? Pak Ustadz belum keluar. Ustadznya nggak jadi keluar, nggak jadi sampai ngasih makan aku. Orang aku nggak keluar kok. Ya, jadi semua terjadi itu atas kehendak Allah. Itu. Berikutnya, walladzi yumituni dan Tuhanku itulah yang mematikan aku, tsumma yuhyini. Kemudian dialah yang nanti akan menghidupkan aku lagi.
setelah aku mati. Nanti di akhirat. Nanti ketika aku di dunia ini aku mati, yang mematikan aku itu Allah, Tuhanku. Dan kemudian nanti di akhirat dia akan menghidupkan aku lagi. Itu. Walladzi atma'u ayyaghfirali, dan Allah Tuhanku itulah yang atma'u, aku sangat menginginkan ayyaghfirali, bahwa dia akan mengampuni kepadaku khotiati, kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, yaumaddin, pada hari kiamat. Ini doa ini omongannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan juga kepada Raja Namrud. Beliau ngomong begini ini pada kaumnya. Terus Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli hukma, wahai Robku, wahai Tuhanku, berilah kepadaku hukum. Maksudnya berilah kepadaku hikmah, pengetahuan tentang Alkitab. Wa alhiqni bisolihin, dan gabungkanlah aku, ya, jadikanlah aku satu, bisolihin, dengan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah untukku, jadikanlah diriku ya Allah, lisana sidqin, sebagai orang yang mempunyai omongan yang benar, fil akhirin, di dalam kalangan manusia-manusia yang belakangan. Jadikanlah aku ya Allah sebagai panutan, bahwa apa yang aku sampaikan adalah kebenaran pada orang-orang yang belakangan nanti. Waj'alni, dan jadikanlah aku ya Allah min warasati jannatin na'im, dari golongan yang akan mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Itu. Waghfir li abi, dan ampunilah bapakku ya Allah. Jadi walaupun bapaknya sama Nabi Ibrahim itu berseberangan, ya. Nah, bapaknya Ibrahim itu kafir, Ibrahimnya beriman, tapi Nabi Ibrahim tetap berdoa, waghfir li abi, dan ampunilah bapakku ya Allah, innahu kana minadh-dhalin, sesungguhnya dia bapakku adalah termasuk orang-orang yang sesat. Wala tuhzini, dan janganlah engkau wahai Allah menghinakan diriku, yauma yub'atsun, pada hari mereka nanti akan dibangkitkan hidup lagi di akhirat. Ya, dari Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, janganlah engkau menghinakan diriku di akhirat nanti ya Allah. Ya, yauma, hari akhirat itu adalah suatu hari yang la yanfa'u malu wala banun, tidak lagi bisa memberi manfaat harta benda dan tidak pula anak-anak. Hari akhirat adalah hari di mana harta kita tidak akan bisa memberi manfaat lagi kepada kita. Anak kita tidak akan lagi bisa bermanfaat bagi kita. Itu nanti di akhirat. Illa, kecuali man atallaha, orang yang mendatangi Allah, biqalbin salim, dengan hati yang tunduk menyerah. Pak, ini Nabi Ibrahim. Nanti di belakang ini cerita tentang Nabi Daud, tapi ya waktunya udah habis. Ya sudah, bisa kita lanjutkan lain kali lagi ya. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran, memberi keikhlasan, memberi kesehatan, kekuatan, kemudahan, keberuntungan, istiqomah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.